banyak hal yang nggak pantas akhirnya dilakukan. Memang ini memang bisa dimakan. I know, saya tahu. Tapi nggak kayak gini tapi cara makannya. makannya. Tapi nggak gini juga caranya. Iya. Nggak hidup-hidup dimakan kayak gini. Bisa dimakan digoreng. Sebagai seorang yang duta animal lovers, saya cukup sedih ya dalam episode, maksudnya, you know. Mereka seharusnya berhak untuk diperlakukan seperti layaknya makhluk hidup. Seperti Mas Oji, seperti saya, seperti Roy, seperti semuanya di sini. Animal. Kamu kumpulin taruh di ember. Kamu tahu zaman sekarang ada yang makan daging kucing, daging anjing dan segala macam. Dan iya, kamu belum tahu tentang itu. Ada sekarang. Dan I'm really angry about that. Gue bener-bener ini. Gila ya. Daging kucing? Ya. Silakan dipakai lagi dulu maskernya Mas Oji. Ya. Maaf ya Mas Oji, saya harus berlaku tegas, tapi bukan saya benci sama kamu. Saya harus didik kamu jadi pria dewasa. Oke, good. Aduh. Ini untuk apa sih ritual Minta makan air dong. belut hidup-hidup tuh? 2. Untuk apa? Supaya pesugihan atau pengasihannya lebih ada apa? Iya. Lebih kuat gitu efeknya. Iya. Karena saya kalau tidak makan binatang-binatang seperti Kelabangnya itu. gede banget, Mas. Ya, kelabangnya mana? Tuh deket lilin tuh. Kamu sakit kan kepalanya? Iya. Udahlah, yuk Oji, balik lagi ke track awal. Udah nggak usah yang aneh-aneh deh, yuk. Saya mohon maaf ya, saya tadi marah. Tapi saya menyadari saya marah, tapi saya bukan membenci seperti itu. Ini demi kebaikan Mas Oji juga sih. Dia Yang dilakukan adalah supaya bisa menggunakan akal sehatnya gitu dalam mengambil keputusan. Iya. Jangan sampai ingin kaya, ingin punya uang, tapi malah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Saya rasa sih sebenarnya kadang-kadang kita lupa gitu. Sebenarnya yang dikasih ke kita tuh udah banyak banget dari yang kita butuhin dan harus disyukurin. Tapi namanya manusia mau lagi, mau nambah lagi, kurang puas. Akhirnya malah menggunakan cara-cara yang seperti ini. Tapi kesini-sini arahnya. Tuh, gede banget ya. Ini sekarang dia harus di cleansing nggak, Roy? saya cleansingnya, kamu harus ngakuin segala apa yang kamu perbuat ke mama kamu. Masih ada Iya, itu Mas kan? Roy. Masih. Iya. Kedua, kamu harus mendekatkan diri sama yang di atas. Itu aja sih. Dan please treat hewan dengan baik. Mereka punya hak hidup yang sama. Mereka deserve Sama-sama makhluk hidup. sama-sama. Kan ada, semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan di alam bebas gitu kan. Ya, jadi perlakukan semua makhluk hidup seperti layaknya Anda memperlakukan manusia lainnya dengan baik gitu. Iya. Ya, Mas Oji, dua hal tadi mudah-mudahan bisa membuat Anda terlepas dari pengaruh-pengaruh mistis. Amin. Dan mudah-mudahan bisa fokus membangun masa depannya Iya. lebih baik secara perekonomian tanpa menggunakan hal seperti ini. Iya. Ya, Iya. Mbak Reni ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan kedepannya Mas Oji bisa ketemu dengan perempuan idamannya dan bisa membangun rumah tangga lebih baik lagi. Amin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Ini dibawa aja, Mas. Kesuksesan bukan diraih dengan cara mencelakai orang lain, akan tetapi diraih dengan proses yang berlika-liku agar menjadi berhasil. Serta jangan lupa berdoa dan melakukan perbuatan baik. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki jimat pengasihan karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rana.
Selamat malam Mbak Rana. Malam. Apa yang mau diceritakan? Ya, saya pernah berhubungan dengan pacar saya yang beda agama, beda suku, dan ditentang orang tua. Oke, setelah ditentang apa yang Anda lakukan? Awal saya tetap meneruskan hubungan ini, tapi lama-kelamaan kami menyadari ini hubungan yang tidak akan ada kelanjutannya. Anda sudahi. Saya sudahi. Lalu? Setelah saya sudahi, saya rasa sangat menyesal. Ternyata saya sangat menyayangi dia. Kemudian saya datangin seorang yang pintar, dukun. Untuk apa? Saya ingin memelet dia. Dengan cara apa? Dukun itu menyuruh saya mengambil tanahnya jam 12 malam. Tanah depan rumah dia. Jam 12 malam saya jalan kaki ke rumahnya, saya ambil tanahnya, lalu saya bawa ke dukun itu. Terus? Dia jampi-jampiin, pokoknya dia mantra-mantrain. Dukun itu berkata, jangan teruskan hubungan ini karena hanya seumur jagung. Tapi saya tetap tidak percaya. Karena saya merasa kecewa dengan dukun ini, dan saya nggak percaya, saya cari dukun lain. Untuk tujuan yang sama? Sama, karena saya benar-benar ingin kembali seperti dulu. Ke dukun selanjutnya, saya melakukan ritual juga. Efeknya langsung kelihatan? Awal belum ada efek. Tapi kata dukunnya, dia sudah merasa sedikit-sedikit. Awal saya percaya, saya selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh dukun itu. Sampai sekarang? Iya. Oke. Lalu? Awalnya saya berharap banget itu benar-benar ampuh untuk saya kembali. Tapi lama-kelamaan saya merasa capek juga, tidak ada hasil. Oh, ini belum kembali sama Belum mantan kembali. pacar Anda? Ternyata dia juga ada pelindungnya, kata dukun itu. Walaupun dia udah kena dengan pelet saya, tapi ada yang menghalangi dia untuk menemui saya. Oh, Jadi, padahal sudah kena peletnya, iya, tapi seperti dia itu. terhalang untuk Itu datang kata ke dukun Anda itu, ya, iya. Mbak Rana. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa? Setelah saya rasa capek karena belum ada hasil, terus saya juga sudah kehilangan banyak uang, saya berniat untuk berhenti melakukan ini semua. Tapi ketika saya berhenti, hanya dalam jarak 1 bulan, tiba-tiba saya muntah darah. Muntah darah. Saya awal-awal dibawa sama teman saya ke rumah sakit. Saya sampai di ronsen 2 kali. Apa hasilnya? Semua normal, paru-paru bersih. Yang lainnya echo juga nggak masalah jantung. Jadi saya hubungin lagi ke dukun itu. Kata dia, balik. Karena saya tiba-tiba stop melakukan ritual itu. Katanya ilmunya balik, itu kata dukun itu. Mantul gitu. Iya, kembali ke yang mengirim. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa terlepas dari semua beban yang Anda rasakan. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi ya, Mbak Rana. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rana, dengan tanggal lahir 14 Juni 1990 dan nomor rumah 23. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang teliti dan dapat diandalkan. Akan tetapi, kehidupan asmaranya sering sekali mengalami kegagalan. Saya melihat adanya kejadian yang membuat ia sampai menutup hatinya dan trauma. Saat ini, ia sering sekali diganggu sama sosok gaib dan makhluk astral, serta arwah gentayangan. Saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih.
Rana dengan tanggal lahir 14 bulan 6 1990 dan nomor rumah 23. Rana hubungan dengan pacarnya nggak setujui karena berbeda keyakinan. Lalu mereka selesai, putus, tapi Rana ternyata masih ingin tetap bersama. Makanya menggunakan jasa paranormal untuk bisa kembali, diminta untuk mengambil tanah jam 12 malam, tanah di rumahnya ya. Tapi Jam 12 malam. betul, tidak berhasil. Lalu datang ke orang pintar yang lain, lalu ada ritual di sana yang dilakukan, yaitu mandi kembang dan ada Memakai kain mori. memakai kain mori ya. Tapi sampai sekarang justru katanya peletnya memang tidak sampai, tapi sang pacar juga ada yang ngejagain supaya nggak kembali ke Rana. Justru karena memang Rana merasa ini tidak ada hasilnya, berhentilah melakukan ritual. Malahan sekarang setelah berhenti ritual, sering ada yang dirasakan ya, seperti muntah darah dan lain-lain sebulan terakhir. Makanya datang ke sini mau ngelepas semuanya sebenarnya. Rana sebenarnya juga kalau saya bilang ya, mohon maaf ya, agak sedikit rada sedih karena depresi. Di bawah depresi apa ya? Stres ya? Iya. Iya, sebenarnya ada rasa stres juga. Stres karena nggak bisa kembali sama pacarnya ya. Iya. Rana Tapi kalau- saya mau tanya ini Roy. ya. Kan dia muntah darah, terus ada gangguan kesehatan. Pernah dicek di ronsen apa segala macem, nggak ada masalah katanya. Iya. Apa benar peletnya dia atau pengaruhnya dia tuh balik lagi ke Rana? Balik Kenapa lagi Rana ke tiba-tiba Rana. nangis? Karena kenapa nangis? Rana, Rana? Rana kenapa? Aku nggak mau digambar. Jangan gambar aku. Jangan gambar aku. awas mbak. Jangan gambar aku. Kalau Rana, Udah sabar. Mbak Rana, ini Roy belum gambar apa-apa Aku loh. nggak mau digambar. Ini bukan gambar Mbak Rana. tuh Jangan Sabar ya, sabar. digambar. Jangan digambar. ya, baik. Iya, oke, nggak ada yang akan gambar, nggak ada yang gambar. Aku nggak mau digambar. Sampai kena rambutnya Kak Rana. Sabar ya Kak ya, sabar ya Kak Rana ya. Ya udah baik, saya janji tidak menggambar, saya buang ini semua. Tisu basah. Tolong didengerin ya Mbak. Gimana mukanya? Mbak Rana. Digambar, jangan Iya, nggak ada gambar. yang gambar. Iya, nggak ada yang gambar. Dilap ya, dilap tangannya. Dilap tangannya. Ya, tadi barusan saya bilang ya depresi ya. Iya. Iya, oke. Stres. Stres di bawah depresi. Duduk dulu. Oke. Udah kita buang. Jadi Rana kenapa? Ini Rana kan yang diajak bicara kan? Udah. Mbak Rana bisa dengar nggak? Bisa mendengar? Bisa mendengar yang baik. Minum dulu ya. Minum Minum dulu silakan. dulu. Biar lebih Sabar tenang. ya. Terus Nggak ini mau cuci minum. tangan dulu ya. Ya cuci tangan dulu. Cuci tangan. Nggak mau cuci tangan. Tangannya kotor loh itu. Ini mau merah-merah? Hah? Nggak mau? Nggak. Oh oke. Tiba-tiba kalau saya siram sekelebat bau menyan gitu ya terus Iya, hilang. bau ya. bener. Nah, bener Set, sumpah bau. gitu ada yang datang terus lewat gitu. Bau banget, sumpah bau bener. Sekarang makin kencang nih baunya. Mbak Rana, mohon maaf saya ingin nanya. Mohon maaf sekali. Mbak Rana, kau pernah dilakukan ya sama laki-laki pada waktu masih kecil atau remaja ya? Mohon maaf saya harus bertanya ini. Pelecehan.
Iya kan? Itu tertekan loh. Ya, Gak gampang. Untung lu gak bunuh diri lo. Gara-gara Bisa jadi trauma ini. itu gara-gara dia digituin secara tidak wajar, apalagi itu terjadi di remaja sekitar SMA. Itu yang saya lihat. Apakah betul? Betul ya. Kenapa itu bisa terjadi awalnya? Saya boleh tahu kah? Awalnya zaman saya SMA dulu kan sering main ke warnet. Biasa kebanyakan memang cowok, tapi saya memang hobi banget ke warnet. Dan pulang dari warnet saya diikuti sama orang yang emang mau melecehkan saya. lalu Halo? Akhirnya di tempat saya ada semacam jalan yang sepi di pinggir sawah. Saya ditarik. aduh, iya kami bisa bayangkan. Oke. Gak apa-apa dilanjutkan. Ditarik kemudian Ya mereka melakukan itu. mereka. Artinya bukan hanya satu. 3 orang. Pantesan dia depresi banget. Gak gampang, Bay. Ya pasti ada trauma ya. Pasti malu dan nggak ada yang tahu tapi kejadian ini. Nggak ada, saya nggak berani cerita. Orang tua kamu juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak lapor kemana-mana. Enggak. Mereka benar-benar nggak ada hati. Mereka bertiga melakukannya kepada saya. Benar-benar nggak ada hati mereka. Pemirsa di rumah, saya ingin berbagi kisah bahwa anak gadis atau mungkin sesosok wanita yang masih di bawah umur atau masih tanggung, tolong jangan jalan sendirian di tengah malam atau maghrib keluar rumah. Mohon ada pengawasan juga dan selalu pegang handphone untuk kabar-kabari family di rumah, selalu update. Dan plus kedua, jangan pernah share location dimanapun Anda berada, khususnya wanita. Cepret locationnya di sini, cepret locationnya di sini. Aku paling nggak setuju tentang hal itu. Entah orang lain bilang apa ataupun apapun itu, tapi share location di mana dikit-dikit share location, itu bisa bahaya bagi anak perempuan Anda. Itu bisa jadi peringatan buat kita semua. Untung ada Mbak Rana yang membagikan kisah ini sehingga kita jadi bisa kebuka matanya biar bisa menjaga anak perempuan kita jauh nggak dilecehkan oleh apapun. Jangan share location, harus ada temennya kalau maghrib dan selalu pegang handphone. Oke. Iya kan, Bay? Betul sekali. Setuju kan? Setuju banget. Apalagi kalau ya kita nggak pernah tahu di sosial media itu ada siapa aja yang menggunakan itu kan. Ya, apalagi pas lagi share, berbagi lokasi. Begitu lokasinya diterima oleh orang yang justru ada gangguan, ada kelainan, mereka langsung datang. tahu Berusaha ada ini, lokasinya ada di mana, bisa datang kapanpun. Bisa Serem ngejar. loh, Bay. Dan ini bahaya sih. Dan Sekali lagi, sosial media itu juga sekarang meracuni kita otomatis kan? Otomatis. Iya. Karena apa? Kita update kemana, Instagramnya kemana, selalu diikutin kan gitu. Iya. Sekali lagi kami turut prihatin ya Saya atas turut kejadian prihatin itu ya atas Mbak Rana kejadian ya. yang telah terjadi waktu SMA. Oke, baik. Mbak Rana, sekarang kondisi mantan pacarnya setelah dikirim pelet dan nggak bisa menemui Anda, itu gimana dianya? Dia seperti orang linglung. Setiap kali dia lihat saya, dia sangat memandang saya sangat lama. Tapi ketika saya memandang dia langsung memalingkan muka. Saya udah beberapa kali papasan sama dia selalu melihat saya. Tapi ketika saya melihat dia langsung memalingkan mukanya. Seperti dia mau melihat tapi tak mau dilihat gitu. Seperti mau lihat tapi tak mau dilihat. Mau melihat tapi begitu dilihat balik Iya, dia mau nggak. berpaling. Dia nggak mau, dia melihat saya tuh, saya tahu kalau dia lihat saya tuh dia kayaknya nggak mau gitu.